Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar saya yang berjudul Desain LKPD Elektronik, Materi Barisan dan Deret berbasis Problem-Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMA pada Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, Semarang 26 November 2022. Adapun isi dari artikel ini ada pendahuluan, metode, pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluannya terdiri dari yang pertama, kurikulum adalah salah satu unsur untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik yang bersumber dari Arif Fasudina DKK tahun 2015. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah adalah komponen penting dalam pembelajaran matematika. Dari kemampuan tersebut, peserta didik akan mempunyai kemampuan dasar yang bermakna lebih dari sekedar kemampuan berpikir. Yang ketiga, PBL sangat terkait dengan KPMN karena PBL menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi peserta didik untuk berpikir, cara berpikir kritis, dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pembelajaran. Yang keempat, LKPD elektronik adalah bahan ajar yang dapat dijalankan dengan menggunakan komputer, bahkan handphone maupun smartphone yang dapat memuat video dan konten animasi lainnya, sehingga lebih menarik dan lebih dekat dengan peserta didik. Yang kelima, materi barisan dan deret merupakan salah satu materi yang membutuhkan beragam metode penyelesaian sehingga memerlukan kemampuan pemecahan masalah matematis yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Adapun metode pada penelitian ini yaitu subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kuantan, Kabupaten Kuantan Tinggi, Riau. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian pengembangan yaitu metode penelitian yang dipakai untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan produk tersebut. Yang ketiga, model pengembangan dalam penelitian ini adalah model 4D. Menurut Thiagarajan Endang Multianingsi tahun 2014, model 4D terdiri dari 4 tahapan pengembangan, yaitu define, design, develop, dan design. Yang keempat, tahap define dilakukan yang pertama, analisis awal akhir, yang kedua, analisis peserta didik, yang ketiga, analisis materi, yang keempat, analisis media pembelajaran dan sumber belajar yang digunakan. Berikutnya tahap desain. Tahap ini peneliti melakukan perancangan materi pembelajaran, perancangan kegiatan pembelajaran, dan perancangan tampilan LKPD. Nah, adapun pembahasan yang ada pada artikel ini yang pertama, tahap perencanaan atau define. Analisis awal akhir dilakukan untuk menentukan masalah mendasar yang dibutuhkan dalam pengembangan ELKPD. Peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang guru matematika sekolah menengah atas di Kuantan Tinggi terkait ketersediaan LKPD di sekolah dan kelengkapan komponen LKPD. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat satu guru yang sudah menggunakan lembar kerja untuk peserta didik dalam pembelajaran, namun lembar kerja yang digunakan adalah lembar kerja dari penerbit yang belum disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan pembelajaran masih berpusat kepada guru. Yang kedua, pada analisis peserta didik. Analisis peserta didik juga dilakukan dengan cara memberikan studi pendahuluan berupa soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi barisan dan deret. Soal yang digunakan adalah soal ujian nasional tahun 2019. Hasil jawaban peserta didik tersebut dianalisis dengan tujuan untuk melihat kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Berikutnya analisis materi. Pada tahap analisis materi dilakukan untuk mengidentifikasi konsep pokok yang diajarkan, desain dalam membentuk konsep-konsep materi yang diajarkan. Peneliti melakukan analisis pada materi yang diajarkan pada kegiatan pembelajaran. Pada tahap analisis materi, peneliti mengidentifikasi materi-materi yang akan dikembangkan. Penelitian ini, peneliti memberi materi
materi agar barisan dan deret dengan pertimbangan bahwa masalah-masalah yang dipelajari berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya analisis media pembelajaran dan sumber belajar. Dalam sumber Dini Wina 2018 mengungkapkan bahwa media pembelajaran memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Melalui media elektronik berbentuk ELKPD, guru dapat mengefisiensi waktu dan tidak banyak menghabiskan waktu lebih banyak untuk mencatat dan mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam menyelesaikan ELKPD yang diberikan. Selanjutnya pada tahap perancangan atau desain. Rancangan materi berdasarkan analisis materi yang dilakukan, maka rancangan materi yang dibuat adalah barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, deret geometri, pertumbuhan dan peluruhan, serta antuitas dan bunga majemuk. Yang kedua, rancangan kegiatan pembelajaran. Terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. LKPD elektronik digunakan pada kegiatan inti dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Pada rancangan LKPD elektronik bisa dilihat pada gambar di samping. Tampilannya ada judul LKPD-nya, terus ada di bawahnya materi dan pertemuannya. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya, petunjuk penggunaan LKPD. Nah, juga ada kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan model PBL dengan pendekatan saintifik. Di sana juga ada dituliskan ayo berlatih. Nah, ini bisa dilihat tampilan dari LKPD-nya. Di sini bisa dilihat tampilan awalnya, terus di sini juga ada mengorganisasikan peserta didik pada masalah. Di sini disuruh atau diminta siswa agar mengamati permasalahan yang disajikan. Nah, selanjutnya siswa bisa bisa dibimbing untuk menyelidiki kelompok. Di sini ada dibuat ayo mengumpulkan informasi. Nah, di sini bisa dilihat ada disediakan juga tampilan video yang bisa ditonton oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya ada ayo berlatih. Di sini siswa ayo diajak menggunakan konsep yang telah kamu temukan tentang barisan aritmatika untuk menjawab permasalahan berikut. Di bawah siswa bisa mengerjakan soal yang telah disediakan, kemudian siswa mengerjakan soal tersebut dan mengupload jawabannya ke Google Form yang telah disediakan. Baik, selanjutnya kesimpulan pada presentasi ini adalah desain LKPD ini sudah disesuaikan dengan langkah-langkah model problem-based learning serta indikator kemampuan pemecahan masalah matematis agar dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik, sehingga diperoleh desain LKPD berbasis model problem-based learning materi barisan dan deret untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMA MA kelas 11. Penelitian ini masih berfokus pada tahapan define dan design. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan tahap development dan design, sehingga LKPD berbasis model problem-based learning materi barisan dan deret benar-benar dapat digunakan langsung oleh peserta didik dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Sekian presentasi dari saya. Saya maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.